Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar? Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 1 dan 2. Yuk dengarkan dulu lagu yang akan Ibu putarkan. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Udah dengar kan lagu yang Ibu putar tadi? Apa isinya? Ya, benar sekali, kupu-kupu. Kupu-kupu merupakan makhluk hidup. Ada yang tahu arti makhluk hidup itu apa? Makhluk hidup ialah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan. Jenis-jenis makhluk hidup antara lain hewan, tumbuhan, manusia, dan bakteri. Makhluk hidup memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama, bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsangan. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, yaitu memerlukan makanan. Manusia, tumbuhan, dan hewan pasti memerlukan makanan sebagai sumber tenaga untuk melakukan kegiatan. Manusia makan dari tumbuh-tumbuhan yang diolahnya. Hewan memerlukan makanan dari tumbuhan dan hewan lainnya. Hewan pemakan tumbuhan disebut apa? Herbivora. Hewan pemakan daging dinamakan karnivora. Dan hewan pemakan segala dinamakan omnivora. Tumbuhan juga memerlukan makanan yang dapat diperoleh dari dalam tanah. Zat-zat yang diserap melalui akar dan diolah dengan proses fotosintesis. Ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bergerak. Semua makhluk hidup itu bergerak. Contohnya, burung bergerak dengan sayapnya untuk terbang, ikan bergerak dengan siripnya untuk berenang, harimau, kucing, anjing, sapi bergerak dengan kaki, dan manusia bergerak dengan kaki untuk berjalan maupun berlari. Tumbuhan bergerak dengan sangat lambat dan tidak disertai perpindahan tempat. Contohnya, bunga matahari bergerak mengikuti arah datangnya cahaya matahari. Coba perhatikan, bunga akan lurus mengikuti cahaya matahari. Yang ketiga, bernafas. Alat pernafasan setiap makhluk hidup itu berbeda-beda. Manusia bernafas dengan paru-paru. Hewan bernafas menggunakan yang pertama yaitu paru-paru yang dimiliki oleh hewan darat. Contohnya kucing, kambing, burung, sapi, dan kanguru. Yang kedua dengan insang yang dimiliki oleh hewan air, contohnya ikan. Dan ada yang menggunakan trakea, yaitu hewan serangga, contohnya belalang. Dan ada hewan air yang bernafas dengan paru-paru, contohnya lumba-lumba. Tumbuhan bernafas melalui daun, batang, dan akar. Udara masuk melalui mulut daun atau disebut juga stomata. Yang keempat yaitu berkembang biak. Berkembang biak adalah menghasilkan turunan. Makhluk hidup memiliki cara untuk menghasilkan keturunan. Misalnya, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur akan dierami selama kurang lebih 21 hari. Setelah itu muncullah telur yang akan retak dan anak ayam muncul dari dalam. Seperti contoh yang ada di bawah itu. Dari telur kemudian retak menjadi anak ayam dan tumbuh menjadi ayam dewasa. Ciri yang kelima yaitu tumbuh dan berkembang.
Tumbuh artinya bertambah ukuran, berat, dan tinggi. Seperti halnya bayi yang lama-kelamaan akan tumbuh berat dan tinggi. Berkembang artinya tahap-tahap yang dilalui makhluk tersebut. Contohnya manusia mengalami tahap atau fase bayi, masa remaja, masa dewasa, dan hingga masa tua. Yang keenam yaitu peka terhadap rangsangan. Apabila tangan terkena benda panas, pasti tubuh akan memberikan rangsangan untuk segera menarik tangannya. Kemampuan makhluk hidup ini untuk menanggapi rangsangan disebut iritabilitas. Manusia dan hewan menanggapi rangsangan menggunakan alat inderanya. Misalnya, kucing sangat peka terhadap indera penciumannya. Tumbuhan juga peka terhadap rangsangan, seperti halnya tumbuhan putri malu yang akan menutup daunnya apabila terkena sentuhan. Ada yang pernah coba? Seperti ini gambar di atas. Apabila disentuh, putri malu akan menutup. Tadi udah belajar mengenai makhluk ciptaan Tuhan. Sebagai manusia, kita harus bersyukur pada Tuhan karena Tuhan telah menciptakan kita dapat hidup, makan, dan bersosialisasi dengan teman yang lain. Sebagai makhluk hidup, kita harus bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pancasila yang pertama. Apa bunyinya? Ya, betul sekali, ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama mengajarkan kita untuk taat terhadap perintah Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama, taat beribadah. Yang kedua, perintah berbuat baik terhadap sesama hidup. Dan yang ketiga, bersyukur dan menjaga semua yang telah diberikan Tuhan. Ada yang masih ingat 6 agama yang diakui di Indonesia? Ya, yang pertama ada Islam, yang kedua Kristen, yang ketiga Katolik, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, dan yang keenam Konghucu. Kita sebagai makhluk hidup harus hidup rukun dengan sikap saling menghormati antar pemeluk agama lain. Makhluk hidup membutuhkan makan untuk dapat bertahan hidup. Salah satu kebutuhan pokok manusia adalah beras. Kamu dapat membeli beras di toko kelontong. Harga 1 kg beras bermacam-macam. Harganya mulai dari 9.000 hingga 12.000. Lalu, bagaimanakah penulisan lambang tersebut? Ya, kita coba lihat satu persatu. Terdapat angka 2.000. 2 menempati angka ribuan, maka dibaca 2000. Kemudian di bawahnya 3.900. 3 menempati angka ribuan, maka dibaca 3000. 9 berada di belakang titik, berarti artinya menempati ratusan. Kemudian seluruhnya dibaca 3900. Kemudian di bawah sendiri ada angka 4.750. 4 menempati angka ribu, 7 menempati angka ratusan, dan 5 menempati angka puluhan, maka dibaca 4750. Selanjutnya, nomor pertama 5.000 dibaca 5000 karena angka 5 berada di ribuan. Kemudian nomor 2, 3.780 dibaca 3780. Kenapa? Karena 3 menempati angka ribuan, 7 menempati ratusan, 8 menempati puluhan. Yang ketiga yaitu 9200. Ditulis ya 9.200. Yang nomor 4, urutkan bilangan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ada 4500, 5000, 4550, dan 5100. Caranya, cari ribuan yang paling kecil. Ribuan yang paling kecil ada 4 dan 4.
kemudian cari ratusan yang paling kecil. Ada angka 5 dan 5 sama ya. Kemudian cari puluhan yang paling kecil. Di antara ini puluhan yang paling kecil adalah 0 karena 0 lebih kecil dari 5. Maka jawabannya 4.500, kemudian 4.550, kemudian 5.000, dan yang terakhir 5.100. Masih pada ingat kan tadi kita belajar apa saja? Ya, pertama tentang makhluk hidup. Yang kedua, tadi kita harus bersyukur terhadap Tuhan sebagai makhluk hidup. Dan yang ketiga, belajar tentang angka, menempati ribuan, ratusan, dan puluhan. Nah, semoga anak-anak tetap semangat belajar di rumah. Jangan kemana-mana ya kalau nggak ada kepentingan. Kalau harus keluar rumah, pakai masker, cuci tangan, atau pakai hand sanitizer. Cukup sekian yang Ibu dapat sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.